Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Sebentar lagi musim haji atau kemarin-kemarin yang sudah melaksanakan ibadah umrah pasti merasakan yang namanya berdesakan di tempat tawaf atau tempat sa'i. Mungkin ada tabrakan, berdesakan, baik itu antar sesama jenis laki-laki, bahkan juga bisa kita berdesakan dan bersentuhan secara tidak sengaja dengan lawan jenis perempuan, laki-laki dengan perempuan. Ini menjadi pertanyaan karena di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, termasuk yang membatalkan wudu adalah iltiqa basyaratai ar-rajuli wal mar'ati. Persentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Menurut pendapat yang kuat, mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, sengaja nggak sengaja, al-lamis wal malmus, yang nyentuh ataupun yang disentuh, yang megang ataupun yang dipegang, itu batal wudunya. Jadi ini pendapat yang mu'tamad. Jadi kalau mau ikut pendapat yang mu'tamad, kalaupun tidak sengaja saat tawaf, saat sa'i, ketabrak atau bersentuhan dengan lawan jenis, wudu lagi. Wudu lagi, nanti melanjutkan tawafnya. Kemudian ada pendapat yang agak ringan, masih di dalam mazhab kita. Mazhab Imam Syafi'i, ya karena ini hajat, bahkan darurat ya. Karena nanti tempat wudu repot, nanti kembali lagi ke tempat tawaf, nanti kena lagi, batal lagi, wudu lagi, kembali lagi ke tempat tawaf. Ada pendapat muqabil, ya disebutkan dalam kitab Mughniul Muhtaj dan lain-lain daripada Syuruhul Minhaj, bahwa yang batal hanya yantaqidul lamis dunal malmus. Yang batal hanya yang nyentuh. Tapi al-malmus, yang disentuh, nggak batal wudunya. Jadi, kalau misalnya kamu tersentuh, kepegang saat tawaf, ketabrak begitu, berarti kamu ikut pendapat muqabil ini. Muqabil mu'tamad, ya. Ikut pendapat muqabil ini, sehingga kamu selamat. Ya, lain kalau kamu yang nabrak, kamu yang megang, maka ini walaupun pakai pendapat yang lemah ini, di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tetap nggak bisa, tetap batal. Lalu kan banyak, rame, orang-orang bilang kita taklid aja ke mazhab Maliki, taklid aja ke mazhab Maliki. Oke, taklid ke mazhab lain, ya, itu ada syarat-syaratnya, nggak sembarangan. Ya. Di antara syaratnya adalah apa? Ada keperluan seperti ini. Ini kan keperluan ini, darurat ini. Keperluan. Bukan untuk mencari-cari hal-hal yang gampang-gampang nyepelek kan enggak. Kemudian syarat yang berikutnya adalah kita harus tahu bagaimana di dalam mazhab itu. Misalnya mau taklid mazhab Maliki. Kita harus ngerti. Dalam mazhab Maliki itu apa saja mubtilatul wudu, yang membatalkan wudu. Ternyata ya di dalam mazhab mereka bersentuhan laki perempuan asal tidak dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Oke. Kalau kita mau taklid mazhab Maliki, bersentuhan laki perempuan lawan jenis tidak membatalkan wudu. Terus wudunya gimana? Kita kan mazhab Syafi'i. Kita masalah yang membatalkan wudu mau ikut mazhab Maliki. Berarti kan wudunya kita menyesuaikan mazhab Maliki. Kita harus tahu dalam mazhab Maliki itu syarat-syarat wudu, rukun-rukun wudu. Kita harus ngerti apa saja yang membatalkan wudu. Kita harus ngerti, belajar. Oh, termasuk rukun di dalam mazhab Maliki yang di dalam mazhab kita hanya sunnah, hukumnya adalah apa? Gosok-gosok. Jadi kalau mazhab Maliki itu harus gosok-gosok. Kalau kita kan yang penting gusul, yang penting ngalir airnya. Harus gosok. Mazhab Maliki harus digosok. Kemudian rambut harus semua, jami' ras. Harus semua. Kepala kena. Kalau kita kan walaupun
ba'dha sya'rah, sebagian rambut yang fi haddil wajh, yang masih dalam batasan kepala. Kalau kita kan ringan walaupun sedikit itu sudah sah wudu dalam mazhab kita Syafi'i. Tapi mazhab Maliki harus semuanya. Ya. Jadi kita harus ngerti dalam mazhab mereka itu bagaimana. Kecuali ya disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya bisa dicek nanti, bahwa kalau kita mengikuti pendapat, jadi ada perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ibnu Ziyad. Jadi talfik, mencampur adukkan madhab, atau dilarangnya kita mencampur adukkan madhab gitu ya. Itu apakah di dalam satu masalah ini, misalnya ini wudu dengan yang membatalkan wudu, apakah ini satu permasalahan atau wudu sendiri yang membatalkan wudu sendiri? Contoh begini, kita saat tawaf pengen ikut yang membatalkan wudu mazhab Maliki, wudunya mazhab Syafi'i. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kita mengikuti pendapat bahwa ini qadiyaten, dua masalah yang berbeda, wudu mazhab Syafi'i bisa, yang membatalkan mengikut Maliki bisa, maka ini selesai. Jadi wudunya kamu Syafi'i nggak apa-apa, yang membatalkan wudu kamu ikut mazhab Maliki, ini bisa. Tapi kalau kita mengikuti pendapat bahwa ini qadiyatan wahidatan, ini satu permasalahan, satu paket gitu ya, satu paket. Wudu dan yang membatalkan wudu ini satu paket, maka berarti wudunya pun kamu harus ikut cara wudunya mazhab Maliki. Begitu. Tapi kalau kamu ikut pendapat yang ini, wudunya Syafi'i, nggak bisa, ini talfik. Ini berarti ngambil enaknya truk ini. Ini mencampur adukkan mazhab, ini berarti ini nggak bisa ini. Jadi ada dua pendapat, qadiyah atau qadiyatain, dua paket atau satu paket, begitu. Jadi ada pendapat, ada ungkapan yang disampaikan oleh Al-Imam Qurdi. Beliau menyatakan bahwa pendapat dhaif yang lemah indana dalam mazhab kita Syafi'i itu lebih baik ya kita ikuti, karena kita tahu jelas betul ya, daripada kita harus taklid kepada mazhab lain, karena kita harus neliti lagi begitu ya, harus neliti lagi, tanya kepada muftinya mereka dan lain-lain, syarat-syarat yang lain. Lebih baik kita tadi ikut pendapat muqabil, kita jangan sampai nyentuh orang lain. Kalau kita kesentuh, maka kita nggak batal wudunya, ikut pendapat muqabil yang masih dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.